Mendidik anak menjadi lebih baik memang bukan hal mudah. Seperti pemuda ini yang salah bergaul, sampai akhirnya dia dibawa ke desa terpencil. Namun di sana bukannya menjadi lebih baik, dia malah menjalin hubungan dengan orang yang usianya jauh di atasnya. Hal-hal membagongkan juga sering terjadi antara mereka. Alur film berjudul, yang dirilis tahun 2018 ini akan segera kita mulai. Film dibuka dengan seorang pemuda bernama Miron. Dia masih duduk di bangku SMA. Usianya juga masih sekitar 17 tahunan. Meski masih sangat muda, perilakunya tidak memperlihatkan layaknya pemuda seusianya. Dia lebih sering keluar rumah, berkumpul dengan teman-temannya, berpesta dan pulang sampai pagi. Miron punya orang tua bernama David dan Therese, yang bekerja sebagai dosen di sebuah universitas, dan perilaku Miron terkadang membuat orang tuanya malu. Karena jelas berseberangan dengan profesi yang orang tuanya geluti sekarang. Miron sering dimarahi orang tuanya. Bahkan mereka sering mengancam Miron agar berhenti sekolah jika sikapnya masih seperti itu. Mereka kehabisan cara untuk mendidik Miron. Sampai akhirnya orang tuanya memutuskan untuk cuti panjang dan mengajak Miron untuk pindah ke rumah mereka di pedesaan. Dan Miron juga akan disekolahkan di sana jika tidak berubah. Orang tua Miron berharap dengan begini, Miron bisa belajar lebih baik, dan dia juga akan jauh dari pergaulan yang salah. Akhirnya, mereka semua tiba di rumah itu, dan memang rumah itu sudah lama tidak mereka tempati. Namun masih terlihat layak dan nyaman untuk ditinggali. Suasana di sana juga sangat nyaman dan sejuk, jauh dari keramaian dan sangat tenang. Sang ibu pun dengan sabar membimbingnya setiap hari. Suatu hari, saat Miron sedang merasa bosan, ia memutuskan keluar rumah. Disitulah ia melihat tetangganya, seorang wanita berusia sekitar 70 tahunan. Meski tua, wanita itu tampak masih penuh semangat dan terlihat bahagia. Saat itu Miron belum berani menyapanya. Sampai beberapa hari kemudian, saat sedang bersantai, Miron dipanggil oleh wanita itu dan memintanya untuk membantu mengurus tanaman di kebunnya. Dari sinilah mereka berkenalan dan wanita itu bernama Florence. Setelah membantu Florence, Miron diajak ke rumahnya dan bersantai. Di sini Miron juga tahu ternyata Florence tinggal sendirian dan suaminya sudah lama meninggal. Akhirnya Miron punya teman baru di sana. Hari-hari berlalu, Miron terus-terusan diajari oleh ibunya. Sampai-sampai dia benar-benar bosan dan merasa tak betah di rumah. Namun untungnya ada Florence, Miron makin sering ke sana. Meski perbedaan usia mereka sangat jauh, Miron terlihat bahagia ketika bersama Florence. Mereka bercerita satu sama lain, berjoget dan minum-minum, bahkan Miron juga sampai ketiduran di sana. Sementara Florence, semenjak bertemu dengan Miron, mulai kembali mengingat masa mudanya ketika bersama suaminya. Masa-masa indah itu kembali muncul di benaknya. Bahkan Florence membayangkan itu sambil olahraga sendirian, tahulah maksudnya. Sampai suatu malam, Miron kembali datang ke rumah Florence. Di sana mereka mengobrol, namun ketika malam mulai larut, terjadi hal-hal yang membagongkan di sana. Mereka malah pusrang sampai Glory untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, mereka lebih sering bersama layaknya sepasang kekasih. Mereka jalan-jalan bersama, berbelanja dan banyak hal dilakukan bersama. Bahkan mereka juga tak malu terlihat dekat meski di tempat umum. Bahkan hal yang pernah dilakukan malam itu juga makin sering dilakukan Miron dan Florence. Berbeda dengan orang tua Miron, mereka malah mengalami sedikit perdebatan. Kala itu David ingin pusrang sampai Glory, namun istrinya menolak. Singkat cerita, ketika ibu Miron ingin pergi, tanpa sengaja dia melihat Miron dan Florence sedang berduaan di restoran. Ibu Miron tak bisa menerima ini. Dia memberitahu David dan meminta menjemput Miron di rumah Florence. Orang tua Miron juga memarahi Miron. Namun Miron mengatakan mereka hanya berteman dan tak lebih. Pagi harinya David dan istrinya menemui Florence. Mereka menegur Florence dan mengingatkan jika usianya jauh dari Miron. Namun Florence malah terlihat santai dan mengatakan mereka hanya berteman dan tak lebih dari itu. Sayangnya, orang tua Miron tetap tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka merasa tujuan awal membawa Miron ke desa, yaitu menjauhkannya dari pergaulan buruk. Namun sekarang justru berbalik, kini Miron malah menjalin hubungan dengan wanita yang usianya jauh di atasnya. Pada akhirnya, mereka berempat terlibat perdebatan di rumah Florence, dan akhirnya Miron dilarang pergi kemana-mana untuk sementara waktu. Namun meski sudah dilarang orang tuanya,
Miron tidak kehilangan akal untuk bersama Florence. Dia mengambil peralatan di gudang, kemudian menggali lubang menuju rumah Florence. Saat istirahat, Miron menutupinya dengan poster agar orang tuanya tidak mengetahui apa yang sedang dia rencanakan. Sementara orang tuanya sedang pusrang sampai Glory, Miron terus menggali lubang itu. Pada akhirnya Miron berhasil, dan tiap malam dia memakai jalan itu untuk datang ke rumah Florence, dan mereka pusrang sampai Glory hampir tiap hari. Singkat cerita, orang tua Miron sudah percaya pada perubahan Miron. Mereka pun memutuskan untuk kembali mengirim Miron ke kota. Namun saat orang tua Miron melihat gudang, mereka terkejut melihat tumpukan tanah di ruangan itu. Mereka juga menemukan lubang besar di kamar Miron yang langsung menuju rumah Florence. Ketika orang tua Miron ingin memarahi Miron, rupanya Miron sudah pergi dari sana bersama Florence. Mereka dibohongi Miron, mereka mengira Miron sudah berubah. Namun rupanya dia malah melakukan hal yang tak pernah terfikirkan oleh orang tuanya. Kini Miron dan Florence bebas melakukan apapun yang mereka mau, dan film pun berakhir.